Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah anak soleh dan soleha, hari ini kita kembali belajar akidah akhlak. Namun sebelum kita belajar, sebaiknya kita berdoa dulu. Oleh karena itu, kepada ketua kelas agar memimpin doanya, silahkan maju ke depan. Said. Siap. Yaman. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Urusan doaan. Terima kasih Nafi sudah memimpin doanya. Silahkan duduk kembali. Alhamdulillah, hari ini kita sudah berdoa. Semoga doa-doa kita diijabah. Allah memberikan kalian pemahaman dalam memahami apa yang ibu guru sampaikan, atau dalam memahami pelajaran, dan ilmu yang kalian dapatkan itu berkah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sekarang ibu guru akan cek kehadiran dulu. Siapa yang tidak hadir silahkan didengar namanya dengan baik dan menyahut sesuai namanya ya. Afrah Naila, Putri Ansyanahunna, Alana Mumtaza, Ahmad Aras, Ifa, Muhammad Sadiq. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillah, sehat semua? Sehat. Jangan lupa ya nak ya, kalau ke sekolah ingat senantiasa dipakai maskernya ya, karena kondisi sekarang yang kita belum bisa seperti sebelumnya yang normal ya. Baik, sebelum kita memulai pelajaran tadi sudah berdoa seperti pembiasaan kita sebelumnya Farhan ya. Kita selalu membiasakan sebelum belajar kita murojaah hafalan dulu. Nah, yang kita mau murojaah hari ini adalah surah apa ya hafalan tak? Al-Mulk ayat 1 dengan ayat 2. Baik, mari kita bersama-sama membacanya. Wahid isnain salasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baik, alhamdulillah tadi kita sudah murojaah hafalan. Semoga hafalannya kalian terjaga dan bisa menambah kembali hafalannya nak sampai kalian menjadi seorang hafiz dan hafizah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita masuk ke pelajaran, ibu guru mau tanya dulu. Pekan lalu kan kita sudah belajar akidah akhlak. Ada yang masih ingat tidak apa yang kita pelajari pekan lalu? Siapa yang bisa? Siapa yang tahu apa yang telah kita pelajari pekan lalu? Coba diangkat tangannya. Iya, Nafis dulu. Bersikap pemaaf. Bersifat pemaaf. Putri? Berperilaku adil. Siapa lagi? Kisahnya Nabi Muhammad. Bagaimana kemarin Nabi Muhammad? Bagaimana itu kisah yang kita nonton? Tentang apa? Tentang sikap apa yang diambil dari tontonan yang kita nonton itu? Sikap bijaksana. Di mana pada saat itu ada yang ingat ceritanya? Afra Naila ingat? Coba Afrana, bagaimana ceritanya? Kebijaksanaannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu. Iya, waktu peletakan Hajar Aswad. Jadi Rasulullah minta untuk dari satu kain.
Iya. Terus? Iya. Masya Allah, bagus sekali ingatannya Naila. Kita tepuk tangan untuk Naila. Begitu ya, itu bukti kebijaksanaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena pada saat itu para pemimpin kabilah berlomba-lomba atau dia mau untuk meletakkan Hajar Aswad itu ya. Mereka sampai berdebat untuk kemudian siapa yang berhak untuk meletakkan. Cuma tidak ada keputusan karena semua pada mau meletakkan Hajar Aswad. Akhirnya Rasulullah SAW datang dan beliau dengan sikapnya yang bijaksana, beliau mengambil kain seperti yang diceritakan oleh Afra Naila tadi. Kemudian para kabilah atau para pemimpin kabilah itu disuruh untuk mengangkat setiap sisi dari kain itu dan meletakkan Hajar Aswad. Itu pelajaran kita pekan lalu ya. Jadi, namun hari ini kita akan belajar kembali akidah akhlak, cuma masuk ke materi selanjutnya yaitu akhlak, menjauhi akhlak tercela. Apa itu akhlak tercela yang mau kita jauhi adalah sifat pemarah yang akan kita pelajari hari ini. Baik anak soleh dan soleha, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, melalui kegiatan pengamatan dan bermain games, kalian mampu memahami makna dan implikasi sifat pemarah serta cara menghindari sifat pemarah. Kemudian yang kedua adalah melalui kegiatan membuat pohon pemarah, peserta didik atau kalian dapat menyajikan contoh cara menghindari sifat pemarah dan dampak apa yang kita dapat dari sifat pemarah. Itu tujuan kita hari ini ya. Ada dua. Baik, adapun tahapan pembelajaran kita hari ini, kegiatan kita saat belajar hari ini adalah yang pertama, kalian akan mengamati sebuah gambar, kemudian akan ada sesi tanya jawab dari gambar itu. Kemudian tahapan kedua itu, kalian akan menyaksikan sebuah video tentang sifat pemarah. Baik anak soleh dan soleha sekarang, tapi sebelum kita melanjutkan pelajaran, sebelum kita mengamati pelajaran hari ini, kita semuanya tepuk semangat dulu. Kita ingat di tepuk semangat tak? Baik. Baik semuanya, tepuk semangat. Masya Allah, ini luar biasa ya. Coba perhatikan gambar di atas. Ada yang bisa menanggapi gambarnya? Gambar apa itu? Gambar orang. Coba satu-satu deh, angkat tangan dulu. Jangan jor-joran ngomongnya satu-satu orang. Fadil, gambar apa ini Fadil? Mencela orang lain. Nah, apa? Bagaimana itu? Kayak di kata-kata ya. Kemudian gambar apa ini? Siapa yang bisa? Selain Fadil? Alana. Orang berkelahi. Ini ekspresi apa? Siapa yang bisa ini? Marah. Sama ya, semua gambarnya ekspresi marah. Ada yang mau bertanya tentang gambar ini? Atia? Atia dari tadi diam. Bertanya Atia. Ada yang mau ditanyakan Atia? Siapa yang mau bertanya tentang ini gambar? Nafis. Apa sebabnya berkelahi? Ini gambar. Iya. Oh, jadi Nafis sudah tahu. Ini gambar marah pasti ada sebabnya. Ya, begitu. Jadi seseorang itu akan marah jika ada sebab. Saya tanya kembali ke Nafis. Kalau Nafis marah, biasanya Nafis marah karena apa? Biasa diejek. Iya, Nafis marah karena biasa diejek. Jadi sekarang tuliskan di kertas post-it. Yang kertas yang ini per kelompok saya Ibu Guru sudah bagikan. Satu orang satu lembar, tuliskan
penyebabnya kalian marah dan kalian akan tempel per kelompok di sini ya. Pohon aku marah karena. Jadi alasannya kalian biasanya marah karena apa? Silakan ini bagi satu orang satu kelompok. Satu orang satu lembar. Ditempelkan ya. Kelompok yang sudah selesai silahkan ditempel ke pohonnya. Karena ini pohonnya belum ada daunnya. Itu yang jadi daun di sini ya. Ditempelkan. Penyebab kalian marah. Saya baca dulu ya satu-satu. Ini ada yang menulis, aku marah karena diejek dan dibilang-bilangi. Kemudian, saya biasanya marah saat diganggu atau barang saya dihilangkan. Kemudian, karena diganggu atau diejek. Ada yang bilang juga, karena Al-Quran dirobek, Al-Quranku dirobek dan barang-barangku disembunyikan. Siapa ini kasihan? Kemudian, aku dihina dan diejek. Ada yang lagi, aku marah karena dicaci. Baik, kegiatan menempel penyebab kalian marah sudah selesai dan kalian sudah berpendapat. Sekarang, selanjutnya silakan kalian perhatikan video berikut. Perhatikan ya videonya ya. Sudah menyaksikan video tentang bagaimana tadi si anak itu marah. Ada yang bisa menanggapi tentang video tadi? Iya, silakan Putri. Iya, apapun yang kita mau lakukan tentang marah, kita harus memikirkannya dulu. Betul sekali Putri. Kita beri tepuk tangan untuk Putri. Terima kasih Putri. Profesional Putri ya. Siapa lagi tentang video tadi?
Siapa yang bisa menanggapi video tadi? Atau ada yang mau ditanyakan tentang video tadi yang kalian lihat? Afrah Naila mungkin memberi tanggapan. Apakah tadi kita lihat tentang itu video? Seorang anak. Iya. Siapa yang mau bicara tentang seorang anak? Bagaimana tadi seorang anak? Apa yang dilakukan ayahnya saat anak itu marah? Membuat pagar. Jadi anaknya itu tadi dibuatkan oleh ayahnya pagar ya. Dipersilakan setiap kali anaknya marah, daripada banting gelas, banting barang yang bisa membuat kerusakan, maka dia dibuatkan pagar dan kemudian diarahkan ketika marah, pakuilah pagar itu dengan palu ya, ditumbuk dengan palu. Nah, hikmah yang kita ambil dari sini, coba kita lihat, itu pagar. Ketika anak itu sudah reda marahnya, sudah tidak mau marah, dilihat dicabut semua itu paku-paku. Ada bekas kan? Iya, berbekas itu bekas paku. Iya, berbekas lubangnya. Tadi kalian perhatikan, iya. Itu ibaratnya adalah hati teman tak atau hati saudarita. Jadi paku itu ibarat adalah kata-katanya kalian ketika marah, ya. Itu kata-katanya kalian ketika marah, dan apa yang kalian ucapkan membuat teman tak sakit hati. Ya, sakit hatinya itu akan tinggal lama tinggalnya karena kata-kata kalian yang tajam. Itu ibaratnya tadi kayu yang masih tinggal kan, meskipun pakunya sudah dicabut. Jadi ibaratnya begini, meskipun kalian sudah berteman kembali, kalian sudah bertengkar, kalian kata-katai temannya, sekalipun kalian sudah berteman kembali, akrab kembali, tapi kita tahu nak, apa yang pernah kalian ucapkan terhadap teman tak itu, apa yang kalian pernah ejek temannya atau beri kata-kata yang kasar kepada temannya, itu akan tinggal di hatinya, tidak akan dia lupakan. Ya, jadi sebelum kalian mengeluarkan kata-kata kasar, hendaknya dipikir dulu ya, ditahan-tahan amarahnya, seperti itu. Baik anak soleh dan solehat, tadi sudah kalian menyaksikan video, kita sudah menyimpulkan bersama tentang apa akibat marah. Kemudian sekarang kita akan bermain games. Ini games tentang pelajaran kita hari ini ya. Jadi aturan games ini adalah mengucapkan puji-pujian atau baca bismillah sebelum memainkan ini games. Kemudian bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Bersikap sopan dan santun kepada temannya, jadi sesama kelompok harus saling menjaga kesopanannya. Kemudian menghargai pendapat temannya. Jadi kalau ada teman tak mengatakan, oh ini yang kita jawab. Jadi ini gamesnya insya Allah mencari jalan untuk sampai kepada tahap kesuksesan. Kita akan bermain peran. Jadi setiap kelompok akan bermain peran. Tentang judulnya permainan peran kita adalah la tagdab, jangan marah ya. Jadi yang pertama tampil kelompoknya siapa dulu? Oke, kelompoknya Ibrahim silahkan maju ke depan. Iya Putri silahkan maju ke depan, kelompoknya bermain peran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memainkan drama. Saya Putri Asia dan Salma Nasifa akan berperan sebagai pemeran antagonis yang mengejek Sadis.
tadi. Bro. Baik, kalian tadi sudah menyaksikan permainan peran. Ada yang bisa menanggapi tentang peran tadi, terutama dari permainan peran kelompok 2. Syahidah mungkin? Aras? Tidak boleh marah, betul sekali. Apa janjinya Rasulullah kalau orang mampu menahan amarah? Surga. Jadi, insya Allah kalian yakin setelah belajar amarah ini tentang sifat pemarah tidak ada lagi yang suka marah-marah? Insya Allah. Yakinkan dalam hati bahwa tidak ada lagi yang marah-marah dengan temannya. Ya. Baik. Hadis Rasulullah mengatakan, laisa syadidu bisura'ah, innama syadidul ladzi yamliku nafsahu anhul ghadab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang kuat itu bukanlah orang yang jago bergulat. Waktu yang besar badannya itu orang yang kuat, ya bukan itu yang dikatakan orang kuat. Akan tetapi orang yang kuat adalah orang yang mampu menahan dirinya ketika marah. Ya. Siapa yang kita kenal yang badannya berotot? Tidak yang kayak artis begitu, bukan di temannya. Deddy Corbuzier berotot, tapi bukan itu yang dikatakan kuat. Apa yang dikatakan kuat adalah orang yang mampu menahan dirinya ketika marah. Ya. Kemudian bagaimana cara menghindari marah? Pertama, kalau kita sedang marah, duduk dulu, tenangkan perasaan. Setelah itu, memilih untuk diam, membaca ta'awuz, berwudu, membaca ta'awuz, berwudu, memperbanyak zikir, melakukan salat sunnah. Hadis Rasulullah mengatakan, la taghdab walakal jannah. Jangan marah, maka bagimu adalah surga. Luar biasa ya janjinya Rasulullah. Kalau kita tidak marah, tidak pernah marah, maka Rasulullah menjanjikan kita surga. Karena amarah itu adalah sifat setan, betul sekali. Setan itu kenapa selalu digambar-gambar itu setan bagaimana bentuknya? Bertanduk ya, kayak marah, seram sekali. Itu sifatnya setan. Jadi kalau ada yang suka marah, berarti dia ada setan dalam dirinya. Karena amarah itu dikendalikan oleh setan. Jadi kalau kita yang orang beriman, harusnya mampu meredam amarah yang ada dalam diri kita. Dampak negatifnya, rentan terkena penyakit. Kalau orang suka marah, sering sakit-sakitan. Kemudian sulit menjadi pemimpin. Karena apa? Orang yang suka marah itu tidak bisa memimpin anak buah. Karena ketika dia menjadi seorang pemimpin, dia marahi terus anak buahnya. Sedikit-sedikit dimarahi lagi, ini lagi. Begitu ya. Kemudian dijauhi oleh orang sekitar. Rasa percaya diri akan menurun. Kemudian sulit mencapai kesuksesan. Dampaknya bagi tubuh, susah untuk tidur, kemudian sakit kepala, stres, serangan jantung, kemudian tekanan darah tinggi, stroke, naiki darahnya kalau dia marah. Ini doanya supaya kita terhindar dari marah ya. Senantiasa kalian berdoa, Allahumma ghafirli wa ajirni minasyaitan. Tuhanku, ampunilah dosaku, redamkanlah murka hatiku dan lindungilah diriku dari pengaruh syaitan. Baik anak soleh dan soleha, sekarang sudah ada di papan. Hello. Hello. Hai. Hello, hello, hai. Hai, hai, hello. Mana semangatnya? Ini semangatku. Mana
semangatnya? Ini semangatku. Masya Allah, masih semangat? Masih mau lanjut pelajarannya? Masih. Baik, sekarang silakan kembali menulis di kertas atau post-it yang Ibu Guru bagikan tadi. Cara menghindar dari amarah satu orang satu. Cara menghindar dari amarah satu orang satu. Tentang sifat apa tadi? Sifat pemarah, akhlak tercela sifat pemarah. Tadi sudah melakukan beberapa kegiatan, sudah menonton, sudah mengamati gambar, kemudian menuliskan cara menghindari amarah dengan kemudian. Jadi saya kelompok untuk menjelaskan apa yang telah dituliskan tentang cara menghindar dari sifat. Kelompok akan maju ke depan, presentasikan apa yang telah ditulis. Baik anak soleh dan solehaku, tadi kalian sudah mempresentasikan apa yang telah kalian tulis tentang cara menghindari sifat pemarah. Jadi sekarang Ibu Guru akan membagikan LKPD, silahkan dikerja secara berkelompok. Jangan lupa ditulis namanya dengan nama anggota kelompoknya ya. Baik anak soleh dan soleha, itulah tadi materi kita hari ini tentang menghindari akhlak tercela sifat pemarah. Ada yang bisa simpulkan apa poin yang kita pelajari hari ini? Ya, silahkan. Siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Ya, silahkan Putri.
Masya Allah, betul sekali Tuti. Ada lagi? Ya, silahkan Farhat. Apa nak? Baik, kalau begitu Ibu berharap setiap kelompok harus ada perwakilan yang menyimpulkan materi kita hari ini ya. Iya, di kelompoknya Alana, siapa yang bisa bicara? Oke, silahkan Alana. Apa nak? Masya Allah, bagus sekali. Baik anak soleh-soleha, setelah kita belajar tentang sifat pemarah, hari ini Ibu berharap kalian semua sudah mampu menahan amarah. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Sekali lagi nak, Ibu Guru besar harapannya setelah kalian belajar tentang sifat pemarah hari ini, kalian mampu menahan amarah ketika sedang marah atau jengkel sama temannya. Itu harapan Ibu Guru ya nak ya. Biasa ya nak. Untuk itu mari kita bertepuk tangan untuk kalian semua. Baik, adapun tugas kalian di rumah, silahkan. Maaf tadi ada sedikit intermezzo. Jadi ya kita kembali. Silahkan anandaku mengerjakan tugasnya di rumah di halaman 78 sampai dengan 80. Insya Allah pekan depan Ibu Guru periksa. Bagaimana anak soleh dan solehku? Sudah dipahami apa tugas kalian hari ini? Insya Allah pekan depan kita akan memasuki pelajaran selanjutnya, yaitu tentang sifat fasik dan pilih kasih. Alhamdulillah pelajaran hari ini sudah selesai. Ibu Guru ucapkan banyak terima kasih karena kalian sudah menjadi pendengar yang baik selama dalam pelajaran berlangsung. Ibu Guru berharap apa yang telah kita pelajari hari ini itu bermanfaat untuk kita semua ya nak ya. Itu bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik anak-anakku, tetap semangat, jaga kesehatan, dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Silahkan rapikan duduknya. Kita sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak soleh dan solehku, karena tadi kita masuk pelajaran akidah akhlak dengan semangat, maka kita tutup pelajaran ini dengan tepuk semangat. Semangat.